siap diberkati bisa kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih sekali banget. Perkenalkan, nama saya Melita Sila Butar. Puji Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna. Saya hadir di malam ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Segala kanan kirinya bilang semua karena kebaikan Tuhan, amin. Tuhan sungguh baik dan saya hari ini, malam hari ini yang sangat indah. Saya bersyukur saya bisa berbagi kesaksian cerita hidup saya yang Tuhan anugerahkan. Dan saya percaya ini semua pasti memberkati setiap kita, amin. Di malam hari ini, saya dengan bangga saya bersyukur, saya bilang, saya dari kecil, saya lahir, tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan, di keluarga yang kenal Tuhan. Papa mama saya pelayanan, saya 4 bersaudara, saya paling kecil, saudara sekalian, dan saya selalu ikut papa mama pelayanan gitu ya. Dan rasa-rasanya ya saya gak kenal dunia lain selain gereja, selain melayani, selain Tuhan Yesus. Saya cuma tahu itu aja. Dari kecil ikut terus, bahkan di umur 14 tahun, 13-14 tahun saya sudah melayani. Saya sudah ambil bagian pelayanan dan sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Dan di masa-masa itu saudara sekalian, saya rasa-rasanya selalu mudah, selalu easy untuk bilang Tuhan tuh baik banget ya. Selalu setiap teman saya bilang kayak, aduh susah nih Mel, kayak gini saya sulit banget merasa kehidupan saya seperti ini. Kayak kalau dipikir-pikir anak SMP pada saat itu rasain apa sih? Tapi satu hal yang saya selalu bilang, udah tenang aja, Tuhan baik. Tenang aja, Tuhan setia, Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti nolong kamu, tenang aja. Ayo kita pelayanan, ayo kita gereja. Sebentar lagi Natal, saya selalu bilang, ayo kita rayain Natal kelahiran Sang Juru Selamat. Selalu mudah bilang Tuhan Yesus tuh baik, selalu sangat mudah. Dan sampai akhirnya seiring berjalannya waktu di usia saya yang ke 18-19, itu sekitar udah SMA ya, mulai ada guncangan di dalam hati ini, di dalam diri ini untuk sulit bilang Tuhan baik. Kenapa? Karena waktu itu masa-masa harusnya saya pilih untuk kuliah. Saya harusnya pilih kampus saya untuk lanjutin pendidikan yang lebih tinggi, tapi nggak bisa saudara. Bukan cuma nggak bisa kuliah, tapi pekerjaan papa mama saya waktu itu kami ditipu sekeluarga. Mungkin cuma berapa juta sih saudara, nggak puluhan, nggak ratusan, tapi miliaran. Saya pikir kok saya ikut Tuhan dari dulu, kok saya ditipu orang? Papa mama saya ikut Tuhan pelayanan dari dulu sampai hari ini, kok ditipu orang? Tapi kembali lagi saya bersyukur dikaruniai oleh Tuhan orang tua yang hebat. Di sini ada papa saya, saudara sekalian, dan kemudian buat Tuhan sampai hari ini saya selalu berpikir kenapa ya? Kok kita dijahatin ya? Saya jadi nggak bisa kuliah, saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jalan sama teman aja nggak bisa, saudara. Terus itu terus saja dalam pikiran saya. Sampai akhirnya saya sulit untuk bilang Tuhan baik. Tapi saya nutupin itu karena saya gengsi lihat kakak-kakak saya yang rasanya enggak kok Tuhan baik, enggak kok, saya ini kembar saudara. Dan saya ini sama saudara saya ini beda banget. Saya nggak pedean, saya takutan, saya bahkan nggak bisa nyanyi sendiri. Jadi kalau misalnya dia bilang A, ya saya ikut A. Dan pada saat itu dia bilang Tuhan baik. Jadi di dalam keraguan saya untuk bilang Tuhan baik, saya tetap bilang Tuhan baik karena keterpaksaan saya. Ya Tuhan baik, ya Tuhan baik. Saya gengsi lihat kakak-kakak saya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dari 2018 sampai 2020 gak kunjung baik, gak ada perubahan juga, makin buruk. Iya, di tahun 2020 kita semua diterpa pandemi, begitu banyak kesakitan, begitu banyak luka. Dan saudara gak sendiri, saya pun mengalami. Di tengah-tengah gak punya uang, banyak hutang, bahkan ditipu orang, makin gak ada kerjaan, makin gak ada yang bisa dilakukan karena pandemi datang.
Tapi hari demi hari saya lalui, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan saya tetap bilang Tuhan baik. Walaupun rasanya berat banget. Saya iri lihat teman-teman saya bisa kuliah, saya iri bisa lihat teman-teman saya jalan-jalan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain selama setahun. Saya di rumah berdiam diri. Saya malu, saya rendah diri, saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Saya pikir kenapa Tuhan membuat ini semua. Tahun 2020 tahun yang menyeramkan buat kita semua. Tapi Tuhan baik. Di pertengahan tahun saya dan kembaran saya Melisa, kita diundang untuk ikutan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Wah, itu rasanya terkejut bukan main ya saudara sekalian. Saya senang banget. Saya senang sekali. Saya jalanin semuanya. Saya urusin semua keperluannya dengan harapan ini jadi titik balik dari keluarga saya. Saya mau bantu papa mama dengan kekuatan saya, dengan talenta yang Tuhan kasih. Saya mau mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Tujuannya baik ya saudara ya, teman-teman ya. Tapi ternyata di babak pertama saya langsung gak lolos, dengan hasil yang sangat-sangat buruk. Saya lihat video saya, kalau saya lihat ulang, jelek banget ya. Kok saya nyanyi gitu ya? Tapi ternyata semua ada alasannya. Di hari itu saya nggak mengerti, saya langsung nggak lolos saudara. Tapi Tuhan baik, sekali lagi kembaran saya Melisa, dia lolos ke eliminasi 1, eliminasi 2, dan juga bahkan eliminasi 3. Tapi ternyata di eliminasi 3 nggak lolos lagi. Saya kembali berpikir, yang tadinya kayak rasanya pikiran saya udah ke-restore ya. Oh ya Tuhan baik ya, oke. Tapi kembali bertanya, kemana Tuhan? Kenapa Tuhan bawa sejauh ini? Kalau cuma buat ditinggalkan. Kenapa Tuhan bawa jauh banget? Cuma untuk dibuang gitu aja. Saya belum menang Tuhan. Belum ada perubahan di dalam hidup saya. Kembali saya menutup diri saya. Dengan gengsi saya gak mau cerita sama siapapun. Saya tetap bilang, Tuhan baik. Di akhir tahun 2020, semua kembali seperti normal. Gak ada yang membaik juga saudara. Kita kembali berenam. Jadi 4 bersaudara, 2 abang, terus Melisa baru saya. Kita punya kebiasaan, setiap malam itu kita gandengan tangan, kita naikkan 1-2 pujian, lalu kita berdoa. Bisa gantian, hari ini papa, besok mama, terus abang aku 2, baru Melisa dan aku. Rasanya di hari itu, di bulan itu, di tahun itu, hamba. Saya nggak ngerti saya harus bilang Tuhan baik itu di mana. Cuman mouth service. Tapi kembali saya cuman bilang, Tuhan, Engkau baik. Walaupun dalam hati aku nggak tahu Tuhan baik di mananya. Lalu di penghujung tahun 2020, 8 Desember 2020, 1 bulan tepat sebelum ulang tahun aku yang ke-20, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Bukan bertanya lagi, bukan kecewa lagi, bukan marah lagi. Saya nutut Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya dari dulu sampai sekarang saya bilang Tuhan baik. Saya selalu ikut Tuhan, saya selalu pelayanan. Kenapa Tuhan giniin aku? Kenapa Tuhan hukum aku? Aku buat apaan? Kok gak adil? Aku merasa gak ada yang adil. Aku merasa gak disayangi Tuhan. Aku merasa Tuhan membenci aku. Itu titik saya sangat lemah saudara. Saya merasa Tuhan gak sayang sama saya. Saya merasa Tuhan gak pernah dengar suara saya. Dan bahkan saya merasa sia-sia saya mempertahankan selama ini. Apa lebih baik saya gak usah jaga hidup ya? Tapi Tuhan sangat baik saudara. Di bulan itu gak nyampe sebulan kemudian, bahkan cuma 2 minggu, di tengah-tengah saya lagi merasa kosong. Saya dilema, saya nggak tahu arahnya kemana. Kakak rohani saya datang dan bilang, Dek, ayo rekaman lagu rohani. Saya udah mention tadi saya nggak bisa nyanyi sendiri saudara. Saya aja nggak lolos.